Itu dia, tegas di sana disampaikan Bang Philip. Jadi langkah tindakan-tindakan nyata apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah kita agar ini segera terwujud. Kita tak ingin lagi dengar omon-omon gitu ya kalau bahasanya ya. Kita ingin dengar langsung tindakan nyata agar juga negara-negara Islam ini juga lebih solid lagi untuk bisa kembali memperjuangkan kemerdekaan Palestina, Bang Philip. Mbak Maria, konflik Israel-Palestina itu di underlying-nya mungkin sudah ratusan tahun. Dalam konteks konflik kedaulatannya sudah berpuluh-puluh tahun. Dan seluruh negara telah berusaha untuk menyelesaikan soal konflik di Palestina ini. Dalam konteks Indonesia sejak zaman Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Megawati, Gus Dur, SBY, dan juga Pak Jokowi, semua sudah melakukan semua alternatif yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan konflik di Palestina ini. Tetapi satu hal, yang pertama kita harus mengakui bahwa usaha-usaha itu telah menemui jalan buntu. Kenapa? Karena tidak ada solidaritas di antara negara-negara yang paling relevan dengan isu Palestina ini. Misalnya negara-negara di sekitar. Yang kedua, bahwa ada konteks geopolitik yang rumit di Timur Tengah yang membuat setiap solusi yang mungkin itu selalu menjadi mentah kembali. Yang ketiga, karena itu ada sebetulnya kalau yang diminta atau ditanya adalah tindakan-tindakan konkret. Hari ini tindakan konkretnya adalah memaksa, mendorong, mengimbau, menyampaikan di forum-forum internasional yang Indonesia ikut serta di dalamnya, apakah itu di forum PBB, nanti September ada sidang Majelis Umum PBB, atau di mekanisme PBB yang lain seperti UN Relief Work Agency. Semua apa yang mungkin dilakukan harus dilakukan, termasuk bantuan humanitarian. Karena itu adalah bagian dari mendelegitimasi pemerintah Israel bahwa apa yang dilakukan ini sudah beyond dari kemanusiaan yang bisa kita terima. Tapi begini Bang, kita tahu betul pernyataan bahkan peringatan perintah PBB saja diabaikan oleh Israel. Persis, karena itu Indonesia hanya satu negara. Kalau 190 negara sudah menyatakan pemerintah Israel tidak mau terima, artinya kita harus menerima realisme politik bahwa ada negara-negara besar yang semua negara tergantung kepada mereka, sehingga tekanan itu tidak berarti. Karena itu semua solusi terobosan yang bisa dilakukan harus dilakukan. Diplomasi itu kan the art of possible. Ini keahliannya Bu Evi Fitriani. Apa yang possible dilakukan harus dilakukan, termasuk di dalamnya terutama mendorong bantuan aksi kemanusiaan. Tetapi jangan lupa apa yang disampaikan Presiden Prabowo terkait dengan melakukan treatment terhadap orang-orang yang membutuhkan, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, hanya untuk mereka yang terluka dan trauma dan anak-anak. Yang kedua, ini yang paling penting, harus mendapatkan dukungan dari all parties concerned, terutama di negara-negara sekitar Palestina. Karena itu yang tengah dilakukan adalah konsultasi terus-menerus, Presiden datang ke berbagai negara ini, tentu saja dengan tujuan-tujuan lain, tidak hanya soal Palestina, karena kita ada soal domestik juga, mencari investasi, mendorong kerjasama pembangunan, dan seterusnya. Tetapi agenda Palestina ini tidak pernah hilang dari agenda yang dibicarakan oleh Presiden untuk melakukan konsultasi, mendapatkan persetujuan dari negara-negara terutama yang paling relevan di sekitar Palestina. Yang ketiga, tentu saja dia sifatnya temporary, bukan relokasi. Ini sudah berpuluh-puluh kali dikatakan oleh Presiden dan juga oleh Menteri Luar Negeri. Jadi ini bukan soal omon-omon, bukan soal bahwa tidak bisa dilakukan, tetapi ini adalah bagian dari terobosan-terobosan apa yang mungkin dilakukan oleh Indonesia, dan Indonesia punya track record yang panjang terkait dengan bantuan-bantuan kemanusiaan. Itu adalah salah satu expertise dari Indonesia. Kita sudah banyak membantu di wilayah-wilayah lain yang konflik, di Myanmar atau orang-orang yang kena bencana alam. Kita punya kemampuan itu, karena itu Presiden Indonesia menawarkan. Kami punya solusi sementara humanitarian dan membutuhkan konsen. Dalam hubungan internasional, Prof. Evi paling ahli, itu memerlukan konsen. Bahwa sebuah ide kemudian masih memerlukan waktu untuk diterima, menurut saya itu bukan kegagalan, bukan omon-omon, karena memang diplomasi itu adalah the art of possible. Kita melakukan apa yang kita percaya dan bisa kita lakukan. Boleh langsung ditanggapi ya oleh Prof. Evi ya, silakan Prof. Mas Felix, terima kasih. Ya mungkin karena posisinya juru bicara ya, memang harus bicara seperti itu. Saya maklum. Tapi juga posisi saya sebagai akademia, I have to say what I have to say based on my expertise. Jadi gini, pertama saya tuh bersyukur sekali ke dalam pidato kemarin, Pak Prabowo tidak mengulang lagi rencananya untuk merelokasi. Itu apa? Itu apa indikasinya? Berarti beliau sendiri udah berpikir itu is not a good
Ya kan nggak diomongkan. Kedua, sangat ingin kami di Indonesia mendengar kebijakan pemerintah itu kalau A ya dijalankan sesuai dengan A. Jangan kalau mengatakan A yang dilakukan B atau A minus. Nah itu yang kita ingin. Kalau memang kita konsisten membela bangsa Palestina dan berjuang untuk kemerdekaan Palestina dan menghentikan genosida yang terjadi sekarang di Gaza atau di wilayah Palestina yang lain, ya kita lakukan dengan cara tidak merugikan mereka. Tadi sudah dijelaskan mekanismenya dan itu juga keahlian Indonesia, kita paham betul, Bu. Saya jawab keahlian Indonesia. Coba lihat keberhasilan kita menangani pengungsi Myanmar. Coba lihat adakah keberhasilan kita pengungsi Myanmar masih terlunta-lunta di Aceh, akhirnya menimbulkan masalah sosial di Indonesia. Itu kenyataan di lapangan. Anda khawatir ini soal Gaza? Ada masalah. Tapi poin saya gini, kalau mau benar mendorong bangsa Palestina, lakukan pertama ya, konsultasi dulu dong dengan stakeholders yang ada gitu. Jadi jangan belum apa-apa udah nih rencana itu, lalu kita sendiri sekarang malu kan. Ternyata rencana itu ditolak banyak negara dan bahkan oleh di dalam negeri sendiri ketua parlemen juga menolak gitu. Kan nggak malu kita, udah ngomong-ngomong kemana-mana kita mau relokasi tiba-tiba di dalam negeri sendiri nggak kompak, nggak didukung oleh negara lain. Mengapa tidak rencana itu dimatangkan dulu, dibahas dulu dan teman-teman Kemlu yang mau diajak ngomong. Mereka kan sudah mengurusi masalah Palestina ini udah puluhan tahun para diplomat Kemlu tuh. Mereka udah punya jaringan, they have knowledge, mereka udah punya strategi, mereka tahu siapa yang harus diajak ngomong. Dan walaupun dikatakan tadi udah berkali-kali dan kelihatannya gagal, mentok ya. Itu kan dulu ya, ini kan international relation itu berkembang terus. Konteks hari ini beda dengan konteks dulu. Sekarang yang kita diajak bicara bisa yang lebih lain. Jadi itu yang harus kita manfaatkan. Nah, poin saya adalah strategi yang bisa dilakukan, bukan merelokasi, tapi justru kita harus menekan gitu. Kalau kita membawa orang keluar dari Israel, dari Gaza, itu sama aja kita secara tidak langsung ya ikut mengurusi bangsa Palestina gitu ya, karena mereka nggak akan bisa kembali, nggak akan bisa. Sorry, ya. Yang pertama persis situasi berubah, maka policy adjusting dengan situasi yang berubah. Karena itulah ada inisiatif-inisiatif baru. Yang kedua, saya tidak terlalu paham apa yang dimaksud oleh Bu Evi dengan menekan, karena kita sudah melakukan tekanan sekeras-kerasnya terhadap yang terjadi terutama adalah krisis humanitariannya. Ada ratusan ribu orang yang terluka dan nggak dapat pertolongan. Ada puluhan ribu orang yang sudah mati. Jadi poinnya adalah kita mengejar soal-soal yang lebih struktural, menekan pemerintah Israel lewat berbagai forum internasional. Tetapi dalam konteks konflik ini ada konteks humanitariannya juga. Dan menurut saya yang dilakukan Presiden Prabowo itu, saya juga kurang paham apa yang dimaksud dengan Mbak Evi tidak ada konsultasi dengan teman-teman Kemlu. Tetapi Menteri Luar Negeri terlibat dalam pembicaraan itu dan mereka juga bicara dengan tentu saja unit-unit yang relevan di Kemlu, sehingga isu itu, dan jangan lupa ini sekali lagi, waktu itu disampaikan pertama kali, ada syarat-syarat yang disampaikan. Mungkin media luput melaporkan gitu, tapi kalau kita cek statement dari Menteri Luar Negeri ketika pertama kali diungkapkan oleh Presiden juga, syaratnya itu tadi, konsen dan juga sementara, temporary, dan hanya bagi orang-orang yang paling membutuhkan pertolongan. Prof. Dan konsen itulah yang diperlukan. Dan saya kira tidak ada yang sifatnya, menurut saya, Mbak Evi dan Pak Mardhani Alisera, membuat malu Indonesia itu nggak ada. Justru kita mengingatkan teman-teman di pemerintahan di negara-negara OKI, ini soal humanitariannya bagaimana? Baik. Di Palestina. Kalau mereka menganggap ya sudah Anda silakan. Kalau kita ingin membantu humanitarian, membawa orang sakit dan koma dari Gaza ke sini, jaraknya ribuan kilometer, belum nyampe Indonesia, mereka sudah tidak tertolong. Iyalah kalau memang benar-benar humanitariannya, tadi membantu orang. I don't think this is the solution for that gitu ya. Banyak solusi lain tanpa harus membawa bangsa orang-orang dari Palestina ke Indonesia ya. Misal contoh yang paling gampang yang sebetulnya bisa dilakukan Indonesia adalah kembali menggalang dukungan untuk menghentikan Israel. Dan sekarang negara-negara, coba cek aja, kita kan udah 5 kali jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan, kita pakai jalur itu. Dan sekarang anggota Dewan Tetap Keamanan ada Cina, ada Rusia, dan sekarang Prancis itu pro. Kita udah pegang 3 dari 2 loh. Jadi kita bisa buat Mbak Evi, itu kan dilakukan. Itu tetap dilakukan, bukan meninggalkan. Jadi bahwa
ini ada Nah ini yang soal dibesar-besarkan menurut saya, dibicarakan. jangan merelokasinya yang dibesar-besarkan yang Karena belum tentu berhasil bukan. itu. Saya merespon pertanyaan dari host, namanya Ibu Maria. Bagaimana rencana relokasi itu? Saya merespon. Tetapi dalam konteks dukungan Indonesia terhadap Palestina, tidak ada yang berubah. Kita menekan terus di PBB, kita menekan di forum-forum internasional yang lain, termasuk kemarin dalam Parliamentary Union yang di Jakarta di host oleh DPR RI, itu sudah yang paling keras menurut saya pernyataan yang disampaikan. Sehingga ini bukan either or. Kalau kita melakukan ide tentang kemanusiaan berarti kita meninggalkan cara-cara untuk menekan dan cara-cara lain yang disebutkan oleh Mbak Ivi tadi semua sudah. Artinya semua cara sebenarnya sudah dilakukan ya, termasuk juga ini adalah solusi tambahan sementara yang mungkin juga bisa ditawarkan. Bu Mardhani, respon Anda? Betul. Ya, yang pertama tentu kami di DPR melihat semua possible way ya. Semalam Pak Prabowo waktu di pembukaan POIC inisial dipakai semua peserta waktu itu ya, karena kita ingin menunjukkan betapa bahwa Indonesia betul-betul punya komitmen penuh dan hampir semua yang saya temui mengagumi pidato yang sangat lugas dari Pak Prabowo. Bukan cuma tentang, sebenarnya tema utama POIC kita tuh good governance and strong institution, Mbak Ivi. Bahasanya gini, kita nggak bisa marah sama Amerika, marah sama orang lain, urusan Israel, urusan Palestina, kalau kita tidak memperbaiki diri sendiri. Karena among 54 countries of OIC, mayoritas ya developing countries. Nah untuk bisa maju, ya kita harus good governance, tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, ada strong institution yang kuat, yang tidak ada korupsi. Itu yang diangkat juga oleh Pak Prabowo dan itu sangat diapresiasi. Karena kata beliau gimana bisa menolong orang lain kalau tidak kuat diri kita. Gitu. Termasuk juga pada saat relokasi ini juga sempat diajak berbincang nggak DPR? Tadi sebelum di launching ya. Kalau lagi-lagi kalau saya menilai itu niat baik Pak Prabowo dan kita dukung. Tapi saat yang sama seperti tadi Mas Philip, Mbak Evi juga bilang, memang tata dunia kita berubah. Nih tanggal 25 ini Spanyol ngundang seluruh menteri luar negeri untuk dukungan kepada Palestina. Kami waktu hadir di IPU di Tashkent, delegasi Israelnya walk out karena Spanyol, Norwegia, Estonia, Inggris, Perancis semua dukung solusi two-state solution. Dan Indonesia konsisten seperti yang Mas Philip bilang. Kita two-state solution. Kita ingin Palestina segera merdeka gitu loh. Dan karena itu ini solusi yang sangat visible. Walaupun Mbak Evi lebih paham ya. Ada cerita, ada dua nih ya. Di luar kita tekan terus secara diplomatiknya, secara Dewan Keamanannya, bilateralnya, multilateralnya di semua fora. Tapi memang di dalam negeri kalau Netanyahu, Mbak Evi, terjungkal. Sekarang kan yang menang nih Likud sama partai right wing. Ekstremis banget ini. Tapi kalau yang menang tuh sosialis, tengah sama kiri gitu loh. Dia akan lebih mudah untuk diajak gitu loh. Dan yang tapi tidak masa kita suka, harus menunggu itu gitu loh Bang Mardhani? Sampai kapan? Bukan menunggu. All possible way. We are knocking all the door gitu loh. Nah, kalau di dalamnya berubah, tengah yang menang, koalisi sama kiri, kayak kita ini salah satu sejarah merdekanya Mbak Evi, karena partai etik, partai sosialis menang di Belanda akhir 1890-an. 1903 ada Quick School, 1905 ada sekolah guru di Indonesia karena diwajibkan bahwa semua jajahan harus punya. Dari situ timbul. Artinya dalam negerinya nggak solid juga. Netanyahu tuh list daftar kejahatan di dalam negerinya tiap hari demonya ada gitu. Pemilu kalau pemilu sekarang kalah gitu loh. Korupsi juga dia. Korupsi itu dia. Macem. Menarik, nah, artinya sebenarnya semua sudah dipikirkan ya. Sudah dipikirkan. Termasuk boykot. Kami kemarin menyatukan, ayo boykot. Nah, menarik soal ini. Nanti kita coba akan lanjutkan di segmen berikutnya, termasuk juga apa tindakan-tindakan nyata yang kemudian bisa dilakukan oleh negara ini. Kita bahas usai jeda sesaat lagi untuk Anda.